Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Tutor. Perkenalkan nama saya Rizky Zain Amadi dengan NIM 0558122023, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 mata kuliah struktur data. Tugas ini terdiri dari 2 soal, implementasi algoritma DFS dan BFS pada sebuah graf 10 node menggunakan bahasa Java. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke DFS dan BFS, saya jelaskan dulu graf yang dipakai. Oke, sebelum masuk ke DFS dan BFS, saya jelaskan dulu graf yang saya pakai. Graf ini punya 10 node dengan label A0 sampai A9, dibentuk seperti pohon. Hubungan antar node-nya begini. Dari A0 ada dua tetangga yaitu A1, A2. Dari A1 ada dua tetangga A3, A4. A2 ada A5, ada A6. A3 ada A7. A4 ada A8, A5 ada A9. Untuk A6, A7, A8, A9 sudah tidak punya tetangga. Di kode Java, graf ini saya sampaikan dalam agency list berupa array 2 dimensi. Di kode Java, graf ini saya simpan dalam agency list berupa array 2 dimensi. Dimulai pencarian dari node 8, yang dicari adalah node 8 dimulai dari node A0. Soal pertama yaitu DFS adalah algoritma penelusuran graf yang menelusuri sedalam-dalamnya sebelum mundur ke cabang lain. Analogi seperti orang yang masuk ke gua atau labirin, dia harus jalan terus dalam-dalamnya sampai ketemu jalan buntu, baru dia bisa balik lagi. Untuk itu code-nya seperti ini. Cara kerjanya, ambil node dari stack atas, tandai sudah dikunjungi. Kalau itu target, selesai. Kalau bukan, masukkan semua tetangganya ke stack lalu ulang. Sekarang saya jalankan dan kita lihat urutannya. Oke. Langkah 1 kunjungi A0, lalu tetangga A1, A2. Masuk stack. Langkah 2 kunjungi A1, diambil dari atas stack, tetangganya A3 dan A4 masuk. Langkah 3 kunjungi A3, lalu masuk A7, sudah dikunjungi. Langkah 4 kunjungi A7, langkah 5 kunjungi A4, masuk A8, dan langkah 6 kunjungi A8, target ketemu di langkah ke-6. Itu A8. Lihat polanya A0, A1, A3, A7, turun sampai mentok, lalu kembali ke A4, lalu A8. Itu ciri khas DFS, sedalam-dalamnya dulu. Oke, untuk lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal kedua implementasi BFS. BFS itu kebalikan dari DFS. Kalau DFS itu turun ke sedalam-dalamnya, BFS menelusuri level demi level dari node awal. Analoginya kayak lempar batu ke kolam, gelombangnya menyebar berlapis-lapis keluar, atau kayak peta yang dieksplor dari pusat ke arah luar, satu lingkaran demi satu lingkaran. BFS pakai kue dengan prinsip FIFO, inilah inti code-nya. Cara kerjanya mirip DFS, tapi pakai poll, ambil dari depan ke web, bukan pop dari stack. Itu yang bikin urutannya jadi level demi level. Sekarang saya jalankan dan perhatikan urutannya. Langkah 1, kunjungi A0, yaitu level 0. Langkah 2 dan 3, yaitu kunjungi A1 dan A2, level 1. Langkah 4 sampai 7 kunjungi A3, A4, 5, 6, 7, yaitu di level 2. Langkah 8 dan 9 ini kunjungi A7 dan A8, yaitu berada di level 3. Target ketemu di langkah 9. Polanya semua node di level 1 diperiksa sebelum naik ke level 2. Jadi semuanya diperiksain secara berurutan, level demi level. Dari hasil program terlihat perbedaan jelas antara DFS dan BFS. DFS ketemu target di langkah ke-6,
sedangkan BFS ketemu target di langkah ke-9. Di kasus ini DFS lebih cepat karena targetnya kebetulan ada di jalur yang dipilih duluan, tapi BFS punya kelebihan, dia menjamin di kasus ini DFS lebih cepat karena targetnya kebetulan ada di jalur yang dipilih duluan, tapi BFS punya kelebihan, dia menjamin menemukan jalur terpendek dari node awal. DFS hemat memori, BFS biasanya boros memori karena harus simpan semua node di level yang sedang diperiksa. Demikian video penjelasan tugas praktik 3 saya untuk mata kuliah struktur data, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan atau penyampaian. Terima kasih pada Bapak Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.